Jadi, sebenarnya pihak mana yang benar? Biar adil, mari kita bahas satu-satu. Pertama, dari sisi Palestina. Sebenarnya Palestina punya sejarah yang panjang. Tapi kalau ditarik dari awal pertikaian, dia ini sebenarnya adalah wilayah dari sebuah kekaisaran yang mayoritas beretnis Arab. Singkat cerita, gara-gara kalah perang dunia, wilayah Palestina jadi masuk ke bagian negara Eropa satu ini. Dan dari sini ternyata masalah baru muncul. Mulai dari sang pendatang yang ngejanjin wilayah ke pihak seberang, diikuti perang yang berkecamuk, Indonesia yang besar-besaran, perang lagi, wilayah yang semakin dicaplok, hingga saat ini masalah pemukiman ilegal, kemiskinan, dan berbagai ketidakadilan lain yang bikin satu dunia ikutan pusing. Dari semua masalah ini, tentu mereka hanya ingin hidup aman di sebuah negara yang merdeka. Walaupun kelihatannya, perjuangan mereka masih panjang. Di sisi lain, Israel, sebuah negara yang punya banyak fans maupun haters. Sama kayak tetangganya, selain punya sejarah yang panjang, Israel juga punya sejarah yang kelam. Para pendahulu mereka yang kesebar di banyak wilayah, ngalamin banyak pengusiran, penolakan, sampai pemusnahan massal. Tentunya ini nimbulin rasa pedih dan persaudaraan di antara mereka. Keinginan untuk punya rumah sendiri pun akhirnya muncul. Akhirnya impian mereka terwujud, walaupun ditentang habis-habisan, bahkan sampai dikeroyokin berulang kali. Dan ujungnya sama seperti cerita sang tetangga, perang juga terus berkecamuk, ninggalin rasa gak aman dan kecurigaan antara sesama warga yang pernah mereka panggil sebagai tetangga. Konflik Israel dan Palestina menyita banyak perhatian warga dunia. Dukungan untuk Palestina datang dari masyarakat Toronto, Kanada, dan Barcelona, Spanyol. Dengan membawa bendera Palestina, para demonstran berbondong-bondong memadati jalanan kota sambil menyuarakan dukungan untuk Palestina lewat slogan-slogan yang mereka buat. Tak hanya dengan unjuk rasa, dukungan untuk Palestina datang dari aktivis di Filipina yang menyalakan lilin sebagai bentuk solidaritas mereka atas situasi yang mengancam Palestina. Diketahui 2 warga Filipina dilaporkan tewas dalam serangan Hamas Palestina. Dunia mengecam tindakan Zionis Israel yang terus membombardir Gaza dengan dalih memburu seteru bebuyutan militer Israel yakni pasukan Hamas. Namun sayang, Dewan Keamanan PBB hingga kini seolah tidak berkutik dengan kekejaman Israel yang tidak henti-hentinya menyerang Palestina, bahkan tidak pernah berniat mendorong gencatan senjata meski dengan dalih kemanusiaan. China menilai bahwa kekerasan bukanlah cara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Tsai Jun juga mengatakan agar konflik Israel-Palestina harus segera diakhiri. Katanya, kekerasan bukanlah jalan keluar, melainkan hanya menciptakan lingkaran setan untuk saling balas dendam. Meski begitu, sejauh ini China menjaga hubungan baik dengan Israel. Namun, China juga mendukung perjuangan Palestina selama beberapa dekade. China sangat menginginkan agar kedua negara itu dapat segera berdamai. Pelajar Palestina di Indonesia berkumpul di Kedutaan Besar Palestina di Menteng, Jakarta Pusat dalam acara bertajuk Solidaritas untuk Palestina. Para mahasiswa ini berharap serangan Israel di Palestina, khususnya jalur Gaza, dapat segera dihentikan. Bantuan masyarakat Indonesia untuk Palestina sudah tiba di Gaza. Bantuan ini dikirimkan untuk membantu masyarakat Palestina yang menjadi korban serangan Israel. 600 truk bantuan kemanusiaan yang dikirimkan dari Indonesia telah berhasil masuk ke Gaza, Palestina melalui gerbang Rafah, Mesir. Donasi kemanusiaan dari masyarakat Indonesia yang dititipkan ke Basnas sepenuhnya disalurkan untuk membantu masyarakat di Gaza, Palestina. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk Gaza, Palestina di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bantuan kemanusiaan ini diantar langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pahala Mansuri, dan telah berhasil tiba di Bandara El Arish, Mesir pada Senin lalu. Adapun bantuan kemanusiaan seberat 51,5 ton tersebut merupakan gabungan dari bantuan pemerintah dan masyarakat Indonesia dan 3 lembaga kemanusiaan yang menghimpun bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza, yakni Basnas, Palang Merah Indonesia, dan Humanitarian Forum Indonesia. Kak, akhir-akhir ini aware nggak sih sama berita isu Palestina dan Israel? Of course sih, soalnya tuh di Instagram tuh banyak banget tuh buka-buka donasi, terus ada yang posting-posting tentang Palestina, soalnya kan lagi marak banget kan itu beritanya. Aku ngikutin di aplikasi Twitter atau X. Kalau boleh tahu pendapat kakak tentang Israel tuh gimana sih, Kak? Itu yang dilakukan jelas-jelas genosida dan juga pembunuhan yang dilakukan itu nggak hanya pada orang-orang dengan agama tertentu, tapi di semuanya aja gitu. Tentu ini termasuk pelanggaran HAM sih. Mungkin menurut kakak nih, sebagai warga Indonesia ya, apa sih tindakan yang bisa kita lakuin sebagai saudara kita untuk saudara kita di Palestina? Donasi mungkin, mulai dari pakaian atau ada rezeki lebih gitu disumbangin gitu. Dengan menyebarkan info-info, terus juga kita ikut
donasi gitu udah termasuk membantu sih menurutku. Terakhir, satu doa untuk saudara kita di Palestina sekarang gimana? Semoga yang di Palestina bisa kuat, bisa tabah. Semoga diberikan kekuatan dan segera diberikan solusi yang terbaik untuk mereka gitu. Oke, amin amin. Terima kasih ya Kak ya, thank you.